Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Abduliani, ini C1 C02016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tren. Analisis tren atau tendensi posisi merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. Menurut Abdullah 2001-7236. Menurut Mariyati 2010-129 menyatakan tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebutkan positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas X merupakan variabel tertentu, merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linier adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus atau linier metode kuadrat kecil atau least square dan moment. Tren menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif dan stabil, perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Persamaan tren adalah sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah BX. Manfaat analisis tren. Perhitungan analisis tren bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Beberapa pemakai yang membutuhkan laporan keuangan tersebut antara lain investor, pemberi pinjaman atau kreditur, dan manajemen. Perhitungan tren. Hasil perhitungan tren dapat ditentukan dalam bentuk presentasi atau indeks. Perhitungan tren dalam bentuk presentasi dan indeks dapat dijelaskan sebagai berikut. Tren dalam bentuk presentasi. Tren dalam bentuk presentasi dihitung dalam memilih tahun pertama sebagai dasar perbandingan atau sebagai tahun dasarnya. Menurut Jarwanto, 1999, tahun dasar menurut Yusuf tahun 2093 adalah tahun pertama dari seluruh periode yang dianalisis. Jika kita mengadakan analisis tren untuk periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, maka tahun yang dijadikan dasar adalah tahun 2005. Tahun dasar ini diberi angka 100%. Data tahun-tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar tersebut dalam menentukan tahun dasar tersebut. Harap tahun 1999-2045 ditentukan dengan melihat arti suatu tahun bisa tahun pendirian, tahun perubahan, atau reorganisasi, dan tahun bersejarah lainnya. Tren dalam bentuk indeks. Di samping dalam bentuk presentasi, juga dapat dilakukan perhitungan kecenderungan dalam bentuk indeks. Menurut Yusuf tahun 2097 pada prinsipnya adalah sama kecuali tidak dikali dengan tahun dasar ditetapkan sebagai angka 1 data tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar. Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk presentasi atau indeks. Menurut S. Munawir tahun 2007-2052 ada beberapa langkah untuk melakukan analisis tren ini adalah sebagai berikut. Menentukan tahun dasar biasanya data laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Rumus dari analisis tren adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Kesimpulan. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi
situasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.